Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Cahyani Arsad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan sumber daya manusia dalam laporan keuangan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk dan entitas anak. Mata kuliah sumber daya manusia. Nah, jadi yang pertama, imbalan pasca kerja atau employee benefit. Catatan kebijakan akuntansi ini adalah pengungkapan SDM paling jelas karena membahas hak-hak karyawan, yang dimana isi pengungkapannya itu grup memberikan imbalan pasca kerja. Imbalan pasti untuk karyawan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana poin pertamanya itu perhitungan menggunakan metode project unit kredit. Yang kedua, diungkapkan bahwa tidak ada pendanaan yang disisihkan untuk imbalan pasca kerja. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian aktuaria diakui pada penghasilan komprehensif lain. Terus selanjutnya, biaya jasa dan biaya bunga diakui di laba rugi. Nah, poin kedua, pembayaran kepada karyawan di laporan arus kas pada aktivitas operasi terdapat pos jelas mengenai pembayaran kepada SDM, di mana isi pengungkapannya pembayaran pada karyawan sebesar 55.290.869.489 pada 2024 dan pada 2023 sebesar 57.341.310.841. Poin yang ketiga yaitu gaji dan tunjangan atau beban operasi. Bagian ini mengungkap secara langsung biaya SDM Club. Terus isi pengungkapan gaji dan tunjangan sebesar 26.504.206.382 pada 2024 termasuk dalam beban operasi, termasuk juga beban terkait SDM seperti talian manajemen, perjalanan dinas, konsumsi, remunerasi pemain dan official. Terus yang keempat, remunerasi pemain dan official ini adalah bagian SDM khusus untuk atlet atau official. Isi pengungkapannya, remunerasi pemain dan official dibebankan dengan metode garis lurus dan bonus diakui jika kondisi terpenuhi. Terus poin yang kelima yaitu pendaftaran pemain dan amortisasi kontrak. Ini juga terkait SDM karena memuat nilai kontrak pemain, yang dimana isi pengungkapannya pendaftaran pemain dan official tim diamortisasi selama masa kontrak. Sisa saldo tahun 2024 sebesar 220.592.382. $220.592.382. Poin yang keenam, karyawan sebagai beban akrual. Ada bagian khusus karyawan dalam beban akrual. Isi pengungkapannya pos karyawan sebesar 151.981.885 pada 2023. Yang ketujuh, jasa personel manajemen kunci atau key management personnel termasuk kategori SDM tingkat manajemen, yang dimana isi pengungkapannya jasa personel manajemen kunci termasuk dalam kelompok pihak berelasi. Nah, terus bagaimana sih pengungkapannya di laporan keuangan sumber daya manusia? Nah, yang pertama, pengungkapan SDM melalui imbalan pasca kerja atau employee benefit. Ini adalah pengungkapan SDM wajib menurut PSAK 24. Apa yang diungkapkan? Yang jelas hak-hak karyawan setelah masa kerja, metode penilaian atau project unit kredit, dasar hukum Undang-Undang Cipta Kerja, perlakuan akuntansi, aktuaria, pengakuan biaya jasa, dan biaya bunga. Contoh dari laporan
ini yaitu di mana grup memberikan imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan menghitung kewajiban dengan metode Project Unit Credit. Yang kedua, pengungkapan SDM melalui beban karyawan. Gaji tunjangan, talent management diungkap dalam catatan beban operasi. Terus total gaji dan tunjangan, talent management, perjalanan dinas, konsumsi, dan lain-lain. Nah, contoh dari laporan yang saya berikan yaitu gaji dan tunjangan sebesar 26.504.206.382. Beban talent management sebesar 3.294.133.586. Nah, ini menunjukkan investasi ke SDM dalam bentuk biaya yang dikeluarkan. Terus pengungkapan SDM khusus industri olahraga, remunerasi pemain dan official. Karena klub olahraga bergantung pada pemain atau official, maka SDM diungkapkan lebih detail. Apa yang diungkapkan? Nah, yang diungkapkan itu cara menghitung remunerasi bonus, uang muka kontrak pemain, perlakuan amortisasi kontrak. Nah, contoh dari laporan yang saya berikan yaitu remunerasi pemain dan official dibebankan secara garis lurus selama masa kontrak, dan juga pendaftaran pemain atau official diamortisasi sesuai masa kontrak. Terus pengungkapan SDM dalam laporan arus kas. Di bagian ini SDM muncul sebagai pengeluaran kas. Apa yang diungkapkan? Pembayaran kepada karyawan setiap periode. Contoh dari laporan yang saya berikan, pembayaran pada karyawan sebesar 55.299.856.492. Ini menunjukkan beban kas untuk SDM dalam operasional. Terus pengungkapan SDM dalam beban akrual kewajiban kepada karyawan. Apa yang diungkapkan? Yang diungkapkan kewajiban jangka pendek kepada karyawan, bonus atau upah yang belum dibayar. Contoh dari laporan yang saya berikan ada pos karyawan sebesar 151.981.885 sebagai bagian dari beban akrual. Nah, pengungkapan SDM terkait personal manajemen kunci key management personnel. Bagian pihak berelasi mengungkap adanya manajemen kunci atau direksi komisaris. Nah, siapa saja pihak berelasi yang merupakan personal manajemen dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Contoh dari laporan yang saya berikan yaitu entitas dapat menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada perusahaan. Terus pengungkapan SDM melalui biaya untuk memperoleh kontrak SDM khusus klub olahraga atau bisnis talent. Dimana yang diungkapkan tuh biaya pendaftaran pemain, biaya kontrak yang diamortisasi. Terus contoh dalam laporan yang saya berikan tuh pendaftaran pemain atau orang diamortisasi selama masa kontrak. Nah, selanjutnya apa sih SDM itu? Nah, sumber daya manusia adalah individu atau sekelompok orang yang memberikan kemampuan tenaga, pengetahuan, keahlian, kreativitas, dan sikap kerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan atau negara. Di mana SDM dianggap sebagai aset paling penting karena manusia menggerakkan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, terus bagaimana pengukuran sumber daya manusia dalam laporan keuangan? Nah, pengukuran sumber daya manusia dalam laporan keuangan masih menjadi isu karena SDM tidak diakui sebagai aset menurut standar akuntansi atau PSAK IFRS. Namun, unsur SDM tetap diukur dan disajikan melalui beberapa akun yang mencerminkan biaya dan kewajiban terkait tenaga kerja. Nah, berikut akan saya jelaskan secara terperinci, di mana yang pertama SDM tidak diakui sebagai aset. Menurut PSAK dan IFRS, SDM tidak dapat memiliki aset seperti aset lain, tidak dapat diukur dengan andal nilai ekonominya, terus tidak dapat dijual atau dialihkan secara hukum. Karena itu SDM tidak dicatat sebagai aset dalam neraca. Yang kedua, bagaimana SDM diukur dalam laporan keuangan maupun tidak diakui sebagai aset. SDM tetap diukur melalui beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu pengukuran SDM dalam bentuk biaya.
di laporan laba rugi. Yang pertama tuh gaji dan tunjangan. Biaya langsung untuk tenaga kerja. Contoh dari dokumen ini sebesar 26.504.206.382. Yang kedua, remunerasi pemain dan official. Untuk klub olahraga, SDM utama adalah atlet atau official. Contoh remunerasi pemain dan official sebesar 31.158.163.542. Yang ketiga, talent management atau pelatihan, investasi untuk meningkatkan kemampuan SDM. Contohnya beban atlet manajemen sebesar 3.294.133.586. Terus biaya perjalanan dinas, konsumsi dan lain-lain, termasuk biaya yang mendukung kerja sumber daya manusia. Nah, selanjutnya pengukuran sumber daya manusia sebagai kewajiban di neraca. Beberapa kewajiban muncul karena keberadaan sumber daya manusia. Yang pertama, imbalan pasca kerja, employee benefit obligasi, kewajiban perusahaan kepada karyawan setelah pensiun atau memutuskan kerja. Dalam laporan yang saya kasih dijelaskan menggunakan metode project unit kredit berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mencakup pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, imbalan pensiun. Nilainya ditentukan oleh aktuaris. Terus beban akrual terkait karyawan termasuk upah yang belum dibayar, bonus, tunjangan. Contohnya pos karyawan dalam beban akrual. Terus pengukuran sumber daya manusia melalui amortisasi kontrak khusus klub olahraga atau musik bakat untuk industri olahraga dan hiburan. Kontrak pemain official dianggap sebagai aset tak berwujud jangka pendek, nilainya diamortisasi selama masa kontrak hiburan. Kontrak pemain official dianggap sebagai aset tak berwujud jangka pendek, nilainya diamortisasi selama masa kontrak. Contoh dari laporan keuangan yang saya berikan mengenai pemain official, pendaftaran pemain dan official diamortisasi sesuai masa kontrak. Terus pengukuran sumber daya manusia melalui uang muka kontrak. Klub sering membayar uang muka kepada pemain. Contoh uang muka diakui sebagai biaya dibayar di muka lalu diamortisasi. Terus pengukuran sumber daya manusia melalui kebijakan pengakuan pendapatan atau beban. Sumber daya mempengaruhi pengukuran beban seperti bonus kerja, beban periodik sesuai masa kontrak, jasa personil, manajemen kunci atau key management personil. Yang ketiga, apakah SDM bisa dinilai nilai ekonominya? Secara teori ada model seperti human capital valuation, human asset accounting, economic value, edit of employed, cost approach atau value approach, tetapi belum boleh diterapkan dalam PSAK atau IFRS karena tidak reliable dan sulit diverifikasi. Nah, kesimpulan sederhana, SDM tidak disajikan sebagai aset, tetapi SDM diukur melalui biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, remunerasi. Yang kedua, kewajiban tenaga kerja, imbalan pasca kerja. Yang ketiga, biaya pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, amortisasi nilai kontrak SDM khusus olahraga atau hiburan. Yang kelima, uang muka kontrak. Di mana secara keseluruhan pengungkapan sumber daya manusia dalam laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran transparansi mengenai bagaimana perusahaan mengelola, memberdayakan dan menanggung kewajiban terhadap tenaga kerjanya. Walau SDM tidak diakui sebagai aset, tetapi komponen seperti imbalan pasca kerja, gaji dan tunjangan, remunerasi pemain atau manajemen serta kewajiban terkait karyawan tetap disajikan secara rinci sebagai bentuk akuntabilitas. Pengungkapan ini penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum ketenagakerjaan, serta memberi pemahaman kepada pemakai laporan keuangan mengenai porsi biaya dan tanggung jawab perusahaan yang berkaitan langsung dengan manusia sebagai motor utama operasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.